Sahabatku dalam Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa hidup, itu semua karena pemberian Tuhan. Dan oleh sebab itu, jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini harus menghasilkan buah. Dan untuk menghasilkan buah, harus tinggal di dalam Yesus. Dan hidup di dalam firman. Makanya, saat ini kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebenaran dan hidup. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Engkau kehendaki agar kami hidup di dalam firman, supaya kami sungguh-sungguh memperoleh hidup. Dan untuk itu, saat ini kami akan baca renungkan firman. Biar Roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, ambil alih pemberitaan firman. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bagian firman kita baca saat ini dari Filipi 2 ayat 29. Filipi 2 ayat 29. Begini dikatakan. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Paulus kendati pun ia berada dalam penjara, tapi ia sangat peduli akan kehidupan pelayanan umat Tuhan yang ada di Filipi. Dia bukan hanya mengutus Timotius ke Filipi, tapi juga Epafroditus. Epafroditus sebenarnya ditugaskan oleh jemaat Filipi untuk membantu Paulus dalam pelayanan. Tapi demi pelayanan di Filipi, Paulus mengirimkan Epafroditus kembali ke Filipi. Dan Paulus meminta kepada jemaat Filipi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Artinya, terima Epafroditus dengan senang hati, dengan hati gembira, karena Epafroditus melayani untuk kepentingan Kristus. Di samping itu, Paulus juga menasihati jemaat Filipi, hormatilah orang-orang seperti dia. Yang dimaksudkan dengan nasihat ini bukan penghormatan diri sebagai manusia, tapi sebagai hamba, pelayan, utusan Kristus. Penghormatan kepada pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan kita diingatkan, dinasihati agar menerima, menopang pelayan Tuhan, utusan Tuhan, dan menghargai, menghormati pekerjaan pelayanan mereka. Jadi pertanyaan sekarang adalah, siapa pelayan Tuhan dan siapa utusan Tuhan itu? Pelayan Tuhan atau utusan Tuhan adalah orang yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dalam teologi gereja kita selalu disampaikan, diajarkan dalam setiap ibadah peneguhan Pelsus, pelantikan komisi kerja, panitia tim kerja, antara lain pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, yakinkah bahwa melalui tata cara yang sah, pada hakikatnya saudara dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri
Kedua, mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan yang benar. Dan karena itu, sebagai pelayan yang Tuhan pilih, ada janji untuk hidup kudus. Jadi teladan, melaksanakan tugas dengan rajin dan setia. Jadi, pelayan Tuhan adalah mereka yang diteguhkan, dilantik, ditetapkan, dan yang diutus. Dan karena itu disampaikan kepada jemaat, sambutlah mereka dengan sukacita. Terimalah dengan penuh tanggung jawab, doakanlah dan bekerjalah bersama dengan mereka. Semoga ini yang dilakukan, sehingga pelayanan semakin lancar dan sukses, umat diberkati, dan Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biar kami bukan cuma mendengar firman, tapi kami mengejawantakan firman itu dalam hidup ini. Sehingga pelayanan yang dilakukan datangkan berkat dalam nama Yesus. Dan diberkatilah semua perangkat pelayanan yang Engkau ada pilih, yang Engkau ada tetapkan, dan yang Engkau ada utus dalam lini pelayanan masing-masing. Sebagai samas, penatua, guru agama, pendeta, komisi kategorial, UPK Bipra, komisi kerja, BPPJ, penasihat majelis, pengurus kelompok fungsional lansia, semua perangkat pelayanan yang ada, Tuhan pakai kami, supaya kami dapat melayani lebih dan lebih lagi. Kami dapat menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga yang tambahkan karunia-karunia yang dibutuhkan. Sehingga pelayanan yang kami lakukan disertakan dengan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Sehingga pelayanan kami dapat menjawab kebutuhan umat Tuhan yang dilayani. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan iman mereka, yang berkekurangan dicukupi, dan yang mengalami pergumulan-pergumulan lainnya diberi kemenangan. Dan untuk itu kami mohon Bapa dalam nama Yesus, biar Engkau yang jaga bentengi kami semua, supaya tetap aman dalam penjagaan perlindungan Tuhan siang dan malam. Biar Engkau yang perintahkan malaikat-Mu untuk menjaga hidup kami. Engkau yang berjalan di depan sebagai tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Supaya perjalanan hidup kami ada dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Diberkati semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Tuhan tolong berkati juga tim multimedia. Semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini. Dan biar pelayanan ini ada kuasa Tuhan. Supaya pelayanan ini sungguh-sungguh menyentuh setiap hati. Dan Tuhan yang beri kemenangan bagi setiap yang mengikuti pelayanan ini. Dan biar Tuhan juga yang sukseskan kerja pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike ini dalam pembangunan rumah Tuhan. Tuhan pakai panitia, para pekerja, seluruh perangkat pelayan dan seluruh anggota jemaat supaya kami bergandengan tangan melakukan tugas tanggung jawab ini sehingga sukses, ada sorak pujian di bumi dan di sorga. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, biar Tuhan pakai supaya jadi alat Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kehadiran Allah, menghadirkan damai sejahtera Allah di Indonesia, di Sulawesi Utara, di kabupaten kota, di kota Manado,
Sehingga kami akan menikmati sukacita di hidup ini. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Sebagai hamba Tuhan, saya Pendeta Asher Esau mau bilang pakamu bahwa kamu hebat. Kamu luar biasa. Karena di tengah kesibukan, di banyak pilihan, kamu tetap siapkan waktu dan memilih mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Makasih banyak nih. Tuhan berkati. Shalom. Salam sehat. Jaga iman dan imun. So pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.